Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus saja, mampukan kami untuk melaksanakan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran 33 ayat 15 yang berbunyi, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan sendiri yang dapat membimbing umat-Nya. Ada banyak sekali rencana maupun harapan dan keinginan kita bahwa di dalam kita memasuki hari baru, di tahun yang baru, bulan yang baru, tahun 2024 yang sudah kita masuki di hari yang ke-12 ini. Tentu saja kita berharap bahwa semua kegagalan di hari-hari yang lalu tidak akan terulang lagi. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk berefleksi dan melakukan suatu perenungan. Mengapa aku gagal? Mengapa keluargaku gagal? Mengapa persekutuanku gagal di dalam memperlakukan kebenaran firman Tuhan? Mengapa rencanaku tidak bisa berhasil? Mengapa keinginanku belum juga dapat berwujud nyata? Mungkin selama ini kita menjalani hidup dengan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan merasa bahwa kita mampu tanpa perlu bimbingan dari Tuhan. Kita merasa tidak membutuhkan campur tangan Tuhan. Memimpin umat Israel keluar Eksodus dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu adalah tugas yang tidak mudah yang dilakukan oleh Musa yang dipimpin oleh Tuhan. Karena itu Musa sangat membutuhkan bimbingan dan penyertaan Tuhan. Dan sejak awal dari penyertaan Tuhan Allah Israel itu atas mereka sungguh sangat nyata. Akan tetapi di tengah perjalanan bangsa atau umat Israel itu berubah, tidak setia, tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan dengan membuat patung anak lembu emas untuk disembah oleh mereka. Sebagaimana ditekankan dalam Keluaran 32 ayat 1-4 itu. Mereka lupa dengan pertolongan, penyertaan dan bimbingan Tuhan. Mereka melupakan penyertaannya, kasih sayangnya, dan perbuatan ajaib yang telah dilakukannya untuk umat yang dipilihnya itu di dalam perjalanan Eksodus tersebut. Perbuatan mereka benar-benar menyakitkan hati Tuhan dan menimbulkan murka dari Tuhan yang membawa mereka Eksodus dari tempat perbudakan itu. "Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Keluaran 33 ayat 3. Akhirnya Tuhan Allah menyuruh Musa untuk tetap berangkat membawa bangsa Israel itu ke negeri yang telah Ia janjikan dengan mengutus malaikatnya berjalan di depan mereka. Ini sungguh sangat menyedihkan hati Musa. Musa keberatan bila harus berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Sebagaimana diungkapkan dalam Keluaran 33 ayat 13. "Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu." Musa menyadari betul akan segala keterbatasan dan ketidakberdayaannya. Karena itu, ia sangat membutuhkan bimbingan dan penyertaan Tuhan Allah.
begitu juga kita umat manusia sebagai Israel baru pada masa kini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Yang pasti tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2024 ini dapat saja semakin berat. Setiap hari adalah perjalanan hidup yang baru. Karena itu kita membutuhkan uluran, bimbingan, dan penyertaan tangan Tuhan yang Maha Kuat itu untuk menuntun langkah kehidupan kita di rumah, di luar rumah, dan di mana saja dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu ingatlah selalu janji, bimbingan, dan penyertaan dari Tuhan Allah Bapa kita yang dinyatakannya di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang ada di hati kita ini, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam Keluaran 33 ayat 14 ini. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk janji Tuhan terhadap kehidupan kami dalam menapaki, menjalani hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang masih Tuhan beri, sebagaimana di tahun baru 2024 yang kami sedang diikuti oleh bimbingan-Mu untuk menjalani tahun baru 2024 ini, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa memang Tuhan sendirilah yang bisa dan dapat membimbing kami umat-Mu untuk boleh memperlakukan hidup yang benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan telah melaksanakan kami boleh eksodus keluar dari kuasa kematian kekal dengan penampakan-Mu, dengan epifania-Mu, dengan penyataanmu, sampai rela mati menggantikan kami di atas kayu salib di Bukit Golgota, gunanya supaya kami tetap bersyukur, berterima kasih punya Tuhan yang begitu baik sehingga Engkau setia untuk menyertai kami. Engkau bangkit untuk membangkitkan kami dari kuasa kematian kekal itu, dan Tuhan menuntun kami ke arah hidup yang kekal. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan menurut kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.